Terima kasih sebelumnya dengan Man Obsession Magazine. Jadi saya lulus dari ITB, dari jurusan Teknik Industri. Kemudian saya langsung masuk di dunia konsultan. Jadi saya join di The Boston Consulting Group selama 5,5 tahun. Dan di situ saya belajar bagaimana kita approach untuk problem solving, terutama saya sebagai senior researcher. Nah, selama karir saya di BCG, saya belajar terkait dengan financial industry, terutama sektor perbankan. Dari situ saya bergabung dengan Citibank, kemudian saya juga bergabung dengan CIMB Niaga, kemudian setelah itu saya gabung dengan Standard Chartered, dan terakhir saya juga ditarik kembali di CIMB Niaga. Nah, kebetulan untuk yang terakhir ini, saya diminta posisi untuk menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Strategi di PT CIMB Niaga Auto Finance atau SINAF, yang kebetulan sebagai anak usaha dari PT Bank CIMB Niaga. Oke, saya pikir dari sisi perusahaan, tentunya keuangan adalah faktor yang utama ya, karena terkait dengan keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Artinya adalah kalau misalnya kita tidak punya uang, tentunya juga lama-lama juga perusahaan akan bangkrut dan kemudian tutup. Jadi bagi saya, peran direktur keuangan sangat strategis memastikan keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Nah, di SINAF sendiri terlebih kita memiliki visi yang sangat jelas, yaitu untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang paling menguntungkan di Indonesia. Jadi tentunya semua strategi drive-nya itu dari keuangan atau sisi finansial. Jadi kembali lagi secara perannya sangat strategis dan sangat dibutuhkan untuk perusahaan seperti SINAF ini. Oke, sebenarnya saya lulus dari teknik ya, sebagai orang insinyur atau ST saya teknik. Tapi saya melihat bahwa saya punya keinginan dalam diri saya untuk bisa berkontribusi lebih terhadap bangsa ini. Ya, tentunya sebagai anak muda pasti punya ambisi ya, untuk bisa memberikan kontribusi semakin banyak atau bermanfaat buat Indonesia secara keseluruhan. Nah, pengalaman saya ketika saya di konsultan, saya melihat bahwa perbankan dalam hal ini adalah financial service sebagai motor penggerak untuk industri ataupun untuk ekonomi bangsa dengan cara tadi memberikan kredit ataupun lending. Oleh karena itu saya juga tertarik untuk industri keuangan seperti perbankan. Nah, kebetulan juga saya melihat bahwa dengan efek seperti kemarin ada namanya PPNBM, itu drive-nya terkait ekonomi sangat membantu. Makanya kalau kita lihat Indonesia itu meskipun COVID, alhamdulillah kita cepat recovery-nya, bahkan kita stronger juga, karena tadi kita mensupport terkait dengan demand yang dimiliki oleh nasabah. Jadi artinya saya juga mendukung program pemerintah untuk memastikan bahwa PPNBM itu masuk ke industri real dan dipakai oleh masyarakat. Jadi makanya saya juga tertarik untuk bisa berkontribusi lebih di industri keuangan. Ya, kalau kita lihat dari industrinya sendiri secara overall 2022 ini dan 2023 merupakan titik balik ya. Kalau 2020 adalah recovery dari tempatnya COVID, 2021 baru juga berjalan. Tapi saya melihat industri keuangan terutama untuk yang sektor otomotif atau multi-finance itu 2022-2023 merupakan tonggak yang sangat signifikan. Makanya pertumbuhan juga cukup baik. Kami pun juga sama, di SINAF ini kita meningkatkan aset kita lumayan signifikan ya, at least 15% lah secara aset. Jadi kita saat ini secara overall sudah tumbuh menjadi 9,5 triliun. Sebelumnya kita baru masuk di angka 7,5 triliun. Jadi 2 tahun kita tumbuh hampir di angka 2 kali lipat dari tahun 2020 ke 2023. Dan ini merupakan contoh nyata bahwa kita juga memaksimalkan termasuk juga terkait dengan digitalisasi. Karena COVID itu memaksa kita untuk bisa melakukan otomasi menggunakan online ya. Jadi meskipun ada COVID, bahkan ini sebagai mensupport bagaimana masyarakat bisa menggunakan aktivitas menggunakan online ataupun digital. Target kami paling tidak secara pembiayaan akan tumbuh ya. Kita punya ekspektasi paling tidak masuk di angka 10 digit ataupun 10 triliun dari sisi aset. Hal yang sama untuk mendukung itu kita juga meningkatkan dari sisi akuisisi. Nah, kita berharap akuisisi juga ada tumbuh mungkin sekitar 20% compare to tahun sebelumnya. Jadi itu adalah aspek target yang kita rencanakan di tahun 2003 ini. Baik. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama tentunya kita akan memperbesar dari market kita ya. Jadi sebagai informasi kalau sebelumnya kita sangat fokus untuk beberapa segmen, kita sekarang lebih besar lagi. Jadi kita berani masuk ke beberapa kota, beberapa segmen, termasuk juga dari sisi tempat-tempat yang bisa kita follow up. Kebetulan kita juga menggunakan utilisasi dari networknya Bank CIMB Niaga. Jadi semua cabang CIMB Niaga dimanapun berada di Indonesia bisa melakukan referral atau memberikan leads kepada kami untuk bisa kita proses. Hal yang sama kita juga menggunakan beberapa beragam fitur digitalisasi tadi. Jadi SINAF Mobile sebagai akuisisi udah kita buka, semua nasabah bisa download.
Bahkan anyone, semua yang menjadi masyarakat Indonesia bisa melakukan aktivitas akuisisi dimanapun, kapanpun. Itu juga cara kita untuk memastikan bahwa nasabah tertarik dan mau untuk melakukan aktivitas. Terakhir, kita juga menjalankan namanya campaign Demi Kamu. Demi Kamu itu udah kita share juga ke seluruh media bahwa kita punya campaign utama, bahwa nasabah itu sebagai tonggak utama yang kita akan coba pastikan kebutuhan, kepentingan, dan juga interest-nya itu bisa kita address. Makanya kita punya campaign namanya Demi Kamu untuk marketing aktivitasnya. I see. Kebetulan sebagai direktur keuangan, pastinya selain kita juga memastikan dananya ada, kita juga pasti pinjam uang ya. Namanya juga multifinance, karena kita nggak bisa mengumpulkan dana dari masyarakat. Jadi paling tidak saya juga memastikan secara individu sama tim kami itu bisa menjaga komunikasi ataupun kolaborasi dengan pihak kreditur. Jadi perbankan terutama. Jadi pihak-pihak perbankan yang memberikan pinjaman kepada kami itu kita maintain, paling tidak mereka juga sama-sama melihat kita juga tumbuh bersama dengan mereka. Kita sama-sama yakin bahwa memberikan informasi yang tepat, kemudian informasi yang sesuai dengan apa yang kita miliki, termasuk menjaga dari sisi hubungan amanahnya itu pasti menjadi sektor utama. Jadi itu kita selalu ada kolaborasi, ada komunikasi, bahkan setiap minggu atau setiap bulan itu ada dasar kita melakukan kolaborasi dengan pihak kreditur ya, termasuk perbankan. Oke, kalau saya seperti yang pertama tadi, saya selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat. Jadi berusaha berkontribusi dimanapun. Jadi apapun kondisinya, sebagai role apapun, baik itu individu, keluarga sebagai kepala rumah tangga, ataupun di kantor, saya berusaha memberikan manfaat atau memberikan kontribusi yang positif. Yang kedua, tentunya juga saya yakin amanah penting. Dan amanah itu dimulai dari kita berbicara jujur, berkata jujur, dan juga memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan norma-norma berlaku. Jadi mungkin itu prinsip saya pribadi ya. Oke, saat ini yang saya lakukan adalah paling tidak kita pastikan dahulu masing-masing dari stakeholder itu paham bahwa saya bekerja pun juga untuk keluarga. Hal yang sama ketika kita juga punya kualitas time yang baik dengan keluarga, tentunya mereka juga merasakan juga. Nah, saya yakin bahwa keberhasilan itu tidak harus melakukan sesuatu yang di luar dari aspek informal. Kalau bagi saya, keberhasilan saya merupakan keberhasilan keluarga juga. Hal yang sama, keberhasilan dari anak-anak saya itu keberhasilan keluarga juga. Jadi artinya ketika kita berhasil, maka otomatis ada joy di situ, ada kebahagiaan di situ, dan ada kayak attainment achievement. Nah, achievement itu bisa kita syukuri bersama. Dalam hal misalkan kita melakukan liburan bersama, atau mungkin juga makan bareng di tempat yang kira-kira disukai sama anak-anak. Kalau dari sisi SINAF, kita memiliki target yang sama, bahwa kita ingin masuk sebagai liga, terutama dari multifinance yang cukup besar. Jadi kalau kita saat ini masuk baru di angka 9 triliun, berharap bisa masuk di angka 15-20 triliun. Mungkin 3-4 tahun ke depan. Bahkan kita berharap mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun, udah masuk sebagai top multifinance di Indonesia juga. Baik dari aset ataupun dari sisi keuangan ataupun keuntungan. Kalau pribadi, saya punya obsesi semakin memberikan kontribusi lebih banyak lagi. Jadi saya juga yakin kalau perusahaannya besar, pasti kontribusi lebih besar lagi. Hal yang sama kalau misalkan peran saya bukan hanya sebagai CFO, mungkin juga akan lebih besar lagi. Jadi itu ambisi saya ke depan dan juga berharap ini bisa direalisasikan ya.